Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Ya, rencana Manchester United di bulan Januari ini menarik, di mana Fabrizio Romano mengatakan jangan percaya apa yang dikatakan oleh Manchester United karena John Murtough itu mengindikasikan Manchester United tidak akan terlibat secara aktif atau bahkan melakukan investasi dengan mendatangkan pemain baru. John Murtough mengatakan Manchester United harus disiplin, ada financial fair play yang cukup bertaring ya saat ini, sehingga Manchester United harus sangat hati-hati. Fabrizio Romano justru mengabarkan sebaliknya, Manchester United ini di belakang layar mendekati banyak pemain, mendekati agen pemain yang lebih tepatnya, untuk melihat kemungkinan peluang mendatangkan beberapa pemain di musim dingin, bursa musim dingin di bulan Januari ya. Tujuannya adalah ingin menambah kualitas dari skuad Erik ten Hag yang memang gue bisa bilang agak terseok-seok ya di paruh pertama Premier League sampai dengan saat ini. Nah, dari situ gue ingin membahas sebuah artikel yang gue ambil dari The Athletic. David Ornstein ini membahas tentang beberapa klub, rencana beberapa klub ya di bulan Januari, dan gua ingin membahas langsung secara spesifik ini terkait dengan Manchester United. Di The Athletic ada beberapa klub yang dibahas oleh David Ornstein: Arsenal, Liverpool, Aston Villa, Manchester City, dan gua langsung ke Manchester United. Manchester United disebutkan masih terus menunggu 25% investasi dari Ineos yang akan diumumkan secara resmi. Sampai itu terjadi, ada ketidakpastian yang menggantung di operasi di Old Trafford ya, belum bisa bergerak, dan ini memang menjadi pintu utama ya menurut gue. Walaupun proposal transaksi ini telah ditandatangani dan dikonfirmasi, tentu saja masih ada diestimasikan sekitar 6-8 pekan sampai pemilik dan juga direktur dari Premier League melakukan semacam kayak pengecekan dan juga ujian. Dan di periode tersebut Ineos memiliki power ya di sporting control di Manchester United, tapi belum bisa melakukan eksekusi. Timingnya ini tentu saja jauh dari ideal, dan ini bisa memberikan impact ke pendekatan Manchester United di bursa transfer kali ini. Walaupun demikian ya, ada rasa lapar untuk melakukan bisnis, utamanya untuk mendatangkan striker dan juga sisi kanan dari center back. Tapi indikasinya kalaupun melakukan hal tersebut ini akan low cost, artinya murah ya, atau peminjaman, atau difasilitasi dengan jalan keluar. Kalau contohnya Anthony Martial bisa dijual dan ini membebaskan situasi finansial dan juga memberikan ruangan di skuad Erik ten Hag di lini depan untuk diperkuat. Jadi itu bisa saja terjadi, Manchester United akan mendatangkan pemain baru. Dan ini juga situasi yang sama di lini belakang kalau Rafael Varane jadi cabut. Tekanan atau masalah yang memberikan tekanan paling besar saat ini adalah mencari resolusi dari Jadon Sancho. Kalau winger ini tidak bisa dipersatukan lagi ya, Manchester United tentu saja butuh menjual ya untuk meningkatkan keuangan dari Jadon Sancho itu sendiri. Ada beberapa laporan kalau mereka bahkan mendiskusikan untuk menterminate atau mengakhiri kontrak dari Jadon Sancho, yang tentu saja akan secara ekstrim sangat mahal, dan ini dilihat sebagai solusi terakhir. Nah, itu dia ternyata rencana dari Manchester United di bulan Januari nanti ya. Manchester United tetap ingin atau melihat peluang untuk katakanlah mendatangkan pemain baru
Tapi ada beberapa hal juga yang harus dilakukan. Seperti pemain depan ya kan, mungkin akan lebih bisa bergerak bebas kalau Anthony Martial bisa dijual, dan menjual Anthony Martial menurut gue ini tantangan sangat besar. Kenapa? Ini bulan Januari di musim panas nanti dia akan pergi secara gratisan. Tentu saja dari sisi klub Manchester United kalau bisa lepas di Januari, ada klub yang ingin mengambil Januari mentransfer, pasti akan lebih dipilih begitu loh. Karena konsentrasi gue asumsikan ya dari Anthony Martial tidak lagi 100% di Manchester United. Mengingat ya musim panas nanti dia akan cabut. Ini betul-betul melihat akankah dia tetap berlaku profesional sebagai pesepak bola. Kemungkinan itu tetap saja ada. Nah, klub lain tentu saja juga akan melihat nih berapa biaya transfer dan lain-lain. Karena kalau memang angkanya tidak masuk akal, mereka cukup menunggu saja musim panas Anthony Martial akan lepas secara gratisan. Nah, kalau situasi seperti ini kan menurut gua situasi yang tidak ideal bagi Manchester United, di mana Anthony Martial juga bukan hot commodity, bukan pemain yang diinginkan oleh banyak klub saat ini. Sehingga ya manajemen harus bekerja keras banget ini untuk bisa mencari solusi dari Anthony Martial. Dan situasi dari Anthony Martial ini bukan prioritas. Prioritasnya ada pada Jadon Sancho, di mana sudah jelas Jadon Sancho tidak lagi mendapatkan tempat di Manchester United. Dan untuk melepas Jadon Sancho ini ya dari biaya transfer, gaji dan lain-lain juga bukan hal yang mudah bagi manajemen Manchester United. Solusi untuk memotong atau memutus kontrak dari Jadon Sancho, gua secara ringan amatiran gua harapkan jangan sampai ditempuh sih, karena ini efeknya sangat negatif. Bayangkan situasi keuangan pasti akan langsung drop banget dari situ, karena Manchester United ketika mendatangkan Jadon Sancho investasinya tinggi banget, sekitar 80 jutaan ya. Gua paham memang ada beberapa fans Manchester United berpikir kan bukan duit kita segala macam. No. Situasi keuangan ini akan mempengaruhi banget ya bagaimana keadaan dari Manchester United, dan bisa berpengaruh banget ke penampilan di atas lapangan. Menang kalahnya pun dari hal itu bisa sangat terjadi. Jadi argumen ya ini kan bukan duitnya Manchester United, udah lepas aja nggak masalah. Menurut gue doesn't make sense. Itu nggak apa ya namanya, nggak bijak lah katanya demikian ya. Sekalipun ya gue juga tahu ya kita tidak bisa berbuat banyak karena klub, tapi kita bisa juga memberikan pendapat, dan pendapat gue ya itu menjadi solusi terakhir banget nih. Kalau memang Manchester United bisa melepas dengan pinjaman ataupun bahkan menjual, ini merupakan prestasi dari manajemen Manchester United. Dan ini penting juga, terutama dari John Murtough ya, di mana posisinya kan masih belum pasti nih dengan datangnya Iniesta. Kalau dia bisa menunjukkan kinerja yang maksimal, yang optimal, ya mungkin bisa jadi akan dipertimbangkan oleh Iniesta untuk stay di Manchester United. Itu kan bisa saja terjadi. Dan solusi lainnya tadi disebutkan adalah mungkin membeli pemain dengan harga murah atau bahkan meminjam. Menurut gue ya ini yang situasi yang ideal dan juga masuk akal sih ya, terutama untuk lini depan. Tadi disebutkan lini depan dan juga back tengah sebelah kanan. Back tengah menurut gue oke, Rafael Varane masih tidak konsisten penampilannya, tapi kalau melihat dari raihan Manchester United papan klasemen contohnya ya, is okay lini belakang Manchester United lebih sering kebobolan itu bukan karena kinerja unit, tapi lebih ke individual error kalau menurut gue, dan ini harus diperbaiki secara individu. Artinya apa? Secara unit nggak masalah loh, hanya saja konsentrasi, mungkin kan fokus itu orang yang harus ditingkatkan. Namun lini depan Manchester United ini permasalahannya ada di sebelah situ, di mana bayangkan top skor saat ini aja di Premier League bukan penyerang tapi seorang Scott McTominay. Dari situ saja kita sudah melihat bahwasanya memang lini depan Manchester United bermasalah. Kalau kita lihat di papan klasemen terbuka lebar masalahnya, karena memang Manchester United dari sekian peserta yang ada di 10 besar katakanlah ya, Manchester United raihan golnya sangat minim. Jadi jika dibandingkan dengan tim papan atas 1, 2, 3, 4, 5, Manchester United tertinggal jauh. Dan mencetak gol ini penting, karena dengan mencetak gol maka klub itu bisa mendapatkan hasil poin, apakah itu seri, terlebih kemenangan. 3 poin itu diraih dengan gol. Kalau Manchester United mengalami kesulitan untuk mencetak gol, ya bisa juga akhirnya pengaruhnya ke kemampuan Manchester United mendapatkan poin. Dan kalau poin itu tidak maksimal, di papan klasemen akan lebih tercecer. Hanya saja mencari pemain dengan harga murah, dengan situasi mungkin bisa dengan pinjaman ya, tapi ya, kualitas bagus untuk Manchester United ini kan juga tidak mudah. Musim lalu Manchester United mendatangkan Wout Weghorst dengan pinjaman.
proses mendatangkannya oke, tapi kontribusinya tidak maksimal. Artinya Wout Weghorst tidak menjadi pencetak gol seperti yang diharapkan ya, mesin gol dan lain-lain. Namun kan tertutupi nih dengan Marcus Rashford yang memang menjadi top skor ya kan. Saat ini kan berbeda. Manchester United lini depannya melempem semua nih, sehingga kalau mendatangkan pemain memang harapannya dia juga bisa langsung tune in memberikan kontribusi gol bagi lini depan Manchester United. Jadi menurut gua ya sepakat sih dengan apa yang dikatakan oleh Fabrizio Romano. Manchester United tidak akan sepi-sepi saja nampaknya di bursa transfer musim dingin Januari nanti. Siapa yang akan cabut, siapa yang akan datang, kita nantikan. Nanti kalau ada informasi lagi, insya Allah akan gue sampaikan di Football United ringan amatiran ala gue. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.